Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merdatilla dari kelas Pendidikan Geografi SCP dengan NIM 2301095120007. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia. Latar belakang. Bahasa merupakan salah satu milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai dengan bahasa. Salah satu kegiatan manusia yang setiap hari dilakukan adalah berkomunikasi. Dalam komunikasi, bahasa memiliki peranan penting untuk menyampaikan berita. Untuk menyampaikan berita atau pesan, amanat, ide, dan pikiran, dibutuhkan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Fungsinya adalah agar sesuatu yang disampaikan mudah dimengerti, namun dalam menggunakan bahasa tersebut, penggunaan bahasa tetaplah mengikuti kaidah-kaidah dalam aturan yang benar, karena bahasa yang benar akan dijadikan acuan atau model oleh masyarakat pengguna bahasa. Acuan rakam itu digunakan dalam situasi resmi. Kenyataannya, sekarang banyak pemakai bahasa yang tidak menyadari bahwa bahasa yang digunakan tidak benar dan masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan. Definisi ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan adalah proses atau aturan penulisan kata-kata dalam sebuah bahasa, termasuk penggunaan huruf, tanda baca, dan aturan-aturan lainnya yang mengatur tata cara penulisan yang benar dan konsisten. Ejaan bertujuan untuk memastikan keseragaman, kejelasan, dan konsistensi dalam penggunaan bahasa tertulis. Ini mencakup pengaturan huruf-huruf dan tanda baca sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam bahasa yang bersangkutan. Ejaan melibatkan penggunaan huruf-huruf alfabet, penulisan kata-kata secara benar, pemilihan tanda baca yang sesuai, serta penerapan aturan khusus yang berkaitan dengan bahasa tertentu. Setiap bahasa memiliki aturan ejaan sendiri yang biasanya didasarkan pada sejarah, tradisi, dan konvensi yang berkembang dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Beberapa aspek penting dari ejaan dalam bahasa Indonesia. Penggunaan huruf, termasuk aturan penggunaan huruf kapital, huruf kecil, dan huruf besar dalam kalimat. Penulisan kata-kata. Aturan penulisan kata-kata yang benar, termasuk penggunaan himbuhan, pemenggalan kata, serta pemilihan kata yang tepat. Tanda baca. Penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda seru, tanda tanya, untuk memperjelas makna dan struktur kalimat. Kaidah-kaidah khusus, termasuk aturan penulisan angka singkatan, istilah teknis, dan kata-kata serapan dari bahasa asing. Perubahan ejaan. Kadang-kadang terjadi perubahan dalam ejaan bahasa Indonesia sebagai hasil dan revisi aturan penyesuaian dengan perubahan bahasa dan kebutuhan komunikasi. Asal-usul ejaan bahasa Indonesia. Pertama, pengaruh bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki akar yang kuat dalam bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca di wilayah Nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Ejaan bahasa Melayu memainkan peran penting dalam pembentukan ejaan bahasa Indonesia modern. Kedua, pengaruh kolonial Belanda. Selama masa penjajahan Belanda, ada upaya untuk mendentardiasi ejaan bahasa Melayu yang digunakan Hindia Belanda. Pada tahun 1901, Christian Knop Horngunge memperkenalkan ejaan yang dikenal sebagai ejaan Van Ophuijsen yang menjadi dasar bagi ejaan bahasa Indonesia modern. Yang ketiga, peran Van Ophuijsen. Carlos Adriaan Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa Belanda, mengusulkan serangkaian aturan ejaan yang kemudian dikenal sebagai ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini mengalami modifikasi seiring waktu, pada akhirnya menjadi dasar dan ejaan bahasa Indonesia modern. Yang keempat, perkembangan selanjutnya. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia harus mengembangkan dan memperbarui aturan ejaan bahasa Indonesia. Proses ini mencakup penyempurnaan aturan ejaan serta penyesuaian dengan perkembangan bahasa dan kebutuhan komunikasi. Kelima, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1972, pemerintahan Indonesia menerbitkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang menetapkan aturan resmi tentang ejaan bahasa Indonesia. Telah mengalami beberapa revisi sejak itu, dengan tujuan untuk memperbarui dan memperbaiki aturan ejaan sesuai dengan
Prinsip utama ejaan bahasa Indonesia. Pertama, aturan dasar. Prinsip-prinsip dasar ejaan meliputi penggunaan huruf-huruf alfabet, pemenggalan kata, penggunaan tanda baca, dan tata cara penulisan kata-kata yang benar. Kedua, kesesuaian dengan fonem. Ejaan bahasa Indonesia didasarkan pada fonem-fonem yang ada pada bahasa tersebut. Setiap fonem biasanya dipresentasikan oleh satu atau lebih huruf dalam ejaan. Ketiga, prinsip keseragaman. Ejaan bahasa Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penulisan kata-kata sehingga memudahkan pemahaman dan komunikasi di antara penutur bahasa Indonesia. Keempat, pemeliharaan kata baku. Prinsip ini menekankan pentingnya memelihara kata-kata baku dan menghindari penggunaan bentuk kata yang tidak baku atau tidak lazim kecuali dalam konteks tertentu yang sesuai. Yang kelima, penyesuaian terhadap perubahan bahasa. Ejaan bahasa Indonesia terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam bahasa, baik dalam bersumber dari perkembangan baru dalam bahasa itu sendiri maupun dari pengaruh bahasa asing. Keenam, penggunaan tanda baca. Prinsip ini mencakup penggunaan benar tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya yang membantu memperjelas struktur kalimat dan makna. Ketujuh, penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital diatur dengan ketat dengan prinsip utama penggunaannya lembaga dan kalimat dalam sebuah paragraf. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015, menggantikan ejaan baru serta kembali berlaku sejak tahun 2022, menggantikan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swandi pada tahun 1972 dan ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2022. EYD pertama kali diresmikan pada tanggal 26 Agustus 1972. Pemberlakuan pemakaian EYD diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Ejaan ini sempat digantikan oleh Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI sejak tahun 2015 hingga bulan Agustus 2022, ketika istilah Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan kembali digunakan. Beberapa ketentuan baru yang ditetapkan di dalam EYD pertama antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata Furkan dan Senom. Awalan di dan kata depan dibedakan, penulisannya kata depan pada contoh di rumah. Di sawah penulisannya dipisahkan dengan spasi, sementara di pada dibeli atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Huruf diftong oi hanya ditemukan di belakang kata, misalnya oi pada kata amboy. Bentuk gabungan konsonan KH, NG, NY, dan SY termasuk kelompok huruf konsonan. Masih gabungan dua istilah yaitu huruf besar dan huruf kapital. Penulisan huruf hanya mengatur dua macam huruf yaitu huruf besar dan huruf kapital dan huruf miring. Penulisan angka untuk menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka, misalnya 500. Tanda petik dibedakan istilah penggunaannya menjadi dua yaitu tanda petik ganda, tanda petik tunggal. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsur angka 2, tidak digunakan sebagai penanda perulangan kecuali mungkin dalam tulisan cepat dan nutulah. Ketentuan-ketentuan selain penulisan huruf di dalam pedoman EYD antara lain penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan, dan akronim. Peran penting pendidikan dalam pemeliharaan ejaan bahasa Indonesia. Pengajaran ejaan di sekolah. Mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah telah menjadi wadah utama dalam pembelajaran ejaan bahasa Indonesia. Mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas, siswa diajarkan aturan-aturan ejaan bahasa Indonesia, penggunaan huruf-huruf dan tanda baca yang benar, penggunaan buku teks yang tepat. Buku-buku teks yang digunakan dalam sistem pendidikan harus mematuhi aturan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Dengan menggunakan buku teks yang sesuai, siswa akan terbiasa dengan ejaan yang benar sejak dini. Peran guru dalam mengajarkan ejaan yang benar.
Guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ejaan benar kepada siswa. Mereka harus memahami aturan-aturan ejaan bahasa Indonesia dengan baik dan memberikan pembelajaran yang tepat kepada siswa agar mereka dapat menguasai ejaan dengan baik. Penilaian dan koreksi. Guru harus memberikan penilaian yang jelas terkait dengan ejaan yang digunakan oleh siswa dalam tugas-tugas dan ujian. Selain itu, guru juga harus memberikan koreksi yang tepat jika terjadi kesalahan dalam ejaan siswa. Pendidikan kesadaran bahasa. Melalui pendidikan, masyarakat diajarkan untuk peduli dan memahami pentingnya ejaan yang benar dalam komunikasi. Dengan meningkatkan kesadaran bahasa di masyarakat, diharapkan bahwa kesalahan ejaan dapat diminimalkan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran ejaan bahasa Indonesia, baik melalui aplikasi pendidikan, situs web, atau platform pembelajaran online lainnya. Dengan cara ini, siswa dapat belajar ejaan bahasa Indonesia dengan lebih efektif dan menarik.